Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu ya. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus. Nah, terkait zakat mal ini harus memenuhi nisab dan haulnya. Apa itu nisabnya? Apa itu haulnya? Nisab adalah banyaknya atau batasan harta yang harus dikeluarkan. Sedangkan haul adalah batasan waktu, biasanya ini 1 tahun. Lalu berapa sih besarnya zakat yang harus dikeluarkan? Yaitu 2,5% dari milik kita. Nah, setelah 2,5% itu, maka ada ketentuan zakat mal yang lainnya, yaitu yang pertama, zakat mal itu hukumnya fardu ain atau wajib bagi orang yang memenuhi syarat. Jadi tidak semua orang bisa melakukan zakat mal, hanya orang-orang tertentu saja. Siapakah orang-orang tertentu itu? Ya, orang-orang yang memiliki harta yang berlebihan. Nah, kita bahas dulu ya tentang syarat wajib zakat mal. Apa saja sih syarat wajib zakat mal itu? Yang pertama, ada harta itu milik sendiri. Jadi kalau milik orang tua, milik orang lain, berarti kita tidak wajib menzakati, harus punya kita sendiri. Yang kedua, orang yang memiliki harta tersebut adalah harus orang Islam. Kalau bukan orang Islam berarti ya tidak wajib, ya. Yang ketiga, pemilik harta telah balik. Balik itu sudah dewasa ya, dan berakal. Jadi walaupun anak kecil memiliki harta yang cukup banyak, tapi dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Selanjutnya, harta termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Jadi tidak semua harta wajib dizakati, hanya harta-harta tertentu saja. Terus, harta yang terakhir adalah harta mencapai haul dan nisab. Tadi sudah Ustazah katakan bahwa haul itu waktu kepemilikan harta tersebut, dan nisab adalah batasan harta yang dimiliki. Nah, tadi kan ada harta-harta tertentu yang wajib dizakati. Nah, sekarang Ustazah mau jelaskan harta apa saja sih yang wajib dizakati. Yang pertama, ada binatang ternak. Ya, binatang ternak itu bisa sapi, bisa kambing, bisa unta. Ya, tapi misalnya ini nisabnya sapi atau kambing itu berbeda-beda. Lalu ada emas dan perak. Nah, emas dan perak ini, apakah kita punya cincin satu seperti ini wajib zakat? Tidak. Jadi harus ada nisabnya, batasannya. Contoh, kalau emas batasannya adalah 98 gram. Jadi kita baru bisa berzakat ketika kita memiliki emas seberat 98 gram. Nah, itu baru kita bisa mengeluarkan. Kalau hanya 10 gram, 15 gram, ya tidak wajib ya. Selanjutnya adalah harta hasil pertanian dan perkebunan. Nah, ini biasanya nisabnya setiap kali panen ya, haulnya setiap kali panen. Jadi misalnya panen pertama hasilnya berapa, nah itu harus dizakatkan. Besarannya 2,5%. Selanjutnya ada hasil tambang. Hasil tambang itu bisa minyak bumi, bisa gas bumi, pokoknya semua yang ditambang. Lalu ada hasil perniagaan. Perniagaan itu perdagangan, jadi seperti jualan, punya toko. Nah, kapan waktu menzakatinya? Setelah 1 tahun. Ya, misalnya 1 tahun setelah buka toko, hasilnya banyak, maka kita zakatkan, dan itu hukumnya wajib ya.
Lalu yang terakhir adalah rikas atau nama lainnya adalah barang temuan. Ya, jadi seumpama nih ada yang menemukan harta karun dari bawah laut misalnya. Lalu dia banyak sekali. Nah, saking banyaknya itu maka harus dizakati. Selanjutnya, kita kalau zakat harus pergi kemana sih? Nah, kalau zakat itu harus diberikan pada orang-orang yang tepat. Nah, siapa saja orang-orang yang tepat untuk kita beri zakat itu? Nah, kalau di dalam Islam, orang yang berhak menerima zakat namanya mustahik zakat. Ada siapa saja? Yang pertama adalah orang yang fakir. Fakir itu tidak punya apa-apa, kecuali baju yang dipakainya. Yang kedua adalah miskin. Siapa itu orang miskin? Orang yang berpenghasilan tetapi akan habis hanya untuk kebutuhannya dalam sehari. Itu orang miskin. Yang ketiga adalah amil zakat, yaitu orang yang mengelola zakat. Yang keempat adalah mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Kenapa kok orang baru masuk Islam harus diberi zakat? Ya, supaya dia tambah kuat imannya. Selanjutnya ada riqab atau budak atau juga disebut hamba sahaya. Kalau zaman dulu ada perbudakan ya, tapi kalau zaman sekarang sudah tidak ada budak. Bisa juga pembantu yang kerja di rumah kita. Selanjutnya ada ghorim. Siapa itu ghorim? Ghorim adalah orang yang memiliki banyak hutang sampai tidak bisa atau tidak sanggup untuk melunasi. Nah, itu harus kita bantu. Selanjutnya ada fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berjalan di jalan Allah. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah ibnu sabil. Jadi mustahik zakat itu ada 8. Kita ulang ya: fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selanjutnya adalah hikmah membayar zakat. Apa sih hikmah kalau kita membayar zakat? Yang pertama, pastinya kita membantu fakir miskin atau orang-orang mustahik zakat tadi. Nah, dengan begitu kita akan meringankan beban mereka. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir dan pelit. Karena kita membayar zakat, akhirnya kita jadi tidak pelit ya, atau tidak kikir. Selanjutnya, membersihkan harta dan jiwa. Ya, fungsi dari zakat itu adalah mensucikan. Kalau zakat fitrah ya berarti dia mensucikan diri kita. Tapi kalau dia zakat mal berarti mensucikan harta. Selanjutnya menunjukkan rasa syukur ya. Dengan kita mengeluarkan zakat berarti kita bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan kepada kita berupa harta maupun berupa tubuh yang sehat. Selanjutnya didoakan oleh malaikat. Orang yang berzakat itu akan didoakan oleh malaikat. Selanjutnya menghindari kesenjangan sosial dari si kaya dengan si miskin. Jadi walaupun kita kaya sekali dan teman kita ada yang tidak memiliki atau miskin, maka dengan kita memberi zakat setidaknya akan menumbuhkan rasa peduli dan tidak ada jarak di antara si kaya dan si miskin. Dan yang terakhir, mencegah timbulnya kejahatan yang ditimbulkan oleh kelemahan ekonomi. Jadi kalau kita membayar zakat pada orang-orang yang tidak mampu atau orang yang miskin, tidaknya mengurangi beban mereka sehingga mereka tidak sampai kekurangan. Kalau mereka tidak kekurangan, mereka tidak akan melakukan tindak kejahatan. Tapi kalau kita tidak memberi mereka zakat atau bantuan, maka mereka kalau tidak punya makanan, pasti mereka akan melakukan bisa pencurian, pencopetan, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelas lagi, kalian bisa belajar di rumah dan bisa mengerjakan LKS halaman 46 sampai 49. Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Ustazah Iva tentang zakat.
Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.